Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas secara tuntas, sampai kalian paham ya, tentang sudut berelasi dalam trigonometri. Saksikan video ini sampai habis. Oke, dalam sudut berelasi, apa saja sih yang kita perlukan sebagai materi prasyaratnya? Yang pasti, identitas trigonometri kalian harus paham. Paling utama adalah kalian harus hafal ini. Sudut istimewa untuk trigonometri. Untuk tips menghafalnya, silahkan baca di deskripsi. Bapak sediakan video tips cepat cara menghafal sudut istimewa pada trigonometri. Ini menjadi modal kalian. Kenapa? Karena sudut berelasi itu adalah untuk mencari nilai-nilai trigonometri di luar sudut-sudut ini. Kalau pertanyaannya adalah sudut istimewa, kita tidak perlu kan menggunakan rumus untuk sudut berelasi. Nah, ketika ininya belum hafal atau belum paham nilai-nilainya, maka sudut berelasi pun tidak akan bisa. Karena sudut berelasi itu adalah untuk mencari nilai trigonometri, Bapak tekankan lagi, untuk mencari nilai trigonometri di luar sudut istimewa. 120, 310, 245, dan seterusnya. Nah, modal ini harus kalian hafal kuat-kuat. Oke, janji ya? Hafal ya? Oke, kalau kalian hafal, lanjut. Itu yang pertama, wajib hafal. Yang kedua, modalnya kalau kita ingin menghafal sudut berelasi adalah kita harus tahu kuadran. Apa sih fungsinya kuadran? Nah, kuadran itu fungsinya adalah untuk menentukan nilai suatu trigonometri itu pada kuadran tertentu positif atau negatif. Oke, Bapak gambar kuadrannya dulu. Anggap saja lurus ya. Ini kuadran 1 di sini. Muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Ini 0 derajat. Tambah 90, ini kan siku-siku ya, maka 90 derajat. Kita tentukan dulu batas-batasnya. Tambah 90 lagi berapa? Oke, betul, 90 derajat. Jadi muternya dia ke sini ya. Ini berarti 270 derajat. Ini muter lagi berarti 360 derajat. Ini harus kita pahami. Ingat, hafal itu adalah langkah awal, tapi hafal itu cenderungnya lupa. Biar nggak lupa gimana? Tingkatkan kemampuan kalian pahami. Pelan-pelan ya, tonton videonya sampai habis. Pelan-pelan, oke. Ini 0 sampai 90 kita sebut dengan kuadran 1. Oke. 90 sampai 180 derajat itu kuadran 2. 180 sampai 270 itu kuadran 3. 270 sampai 360 kita sebut kuadran 4. Nah, siapa yang positif, siapa yang negatif untuk setiap kuadrannya? Kuadran 1 yang positif itu semua. Semua tuh maksudnya apa? Maksudnya semua positif itu adalah nilai dari sin, cos, tan, dan kawan-kawan ya. Sin berarti kosekan, cos itu sekan, tan itu kotan gitu ya. Nah, semua yang ada di kuadran 1 itu positif. Seperti tadi yang sudah kalian hafalkan. Sin 0, sin 30 kan positif ya, sampai tan 90. Kuadran 2 itu siapa yang positif? Apa yang tulis positifnya aja ya. Yang positif adalah sinus. Sinus positif. Berarti artinya untuk cos dan tan di kuadran 2 itu negatif. Oke. Kuadran 3 itu tangen yang positif. Artinya sin dan cos itu negatif. Kuadran 4 itu yang positif adalah cos. Artinya sin dan tan itu negatif. Oke. Untuk mempermudah menghafal, saya itu menghafalnya gini. Semua sindikat, ini jembatan keledainya ya. Sindikat itu kayak mafia gitu ya. Sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangan kosong. Semua positif di kuadran 1. Sin positif di kuadran 2. Tangan positif di kuadran 3. Cos positif di kuadran 4. Jadi cara hafalnya semua sindikat tangannya kosong. Oke.
Setelah itu hafal, kita tentukan dulu rumus-rumus di setiap kuadran. Oke. Untuk mempermudah pemahaman kalian, gampangnya gini. Sudut, kalau yang pertama nggak usah dibahas ya, aman. Ya, yang tadi yang dihafal di tabel. Untuk yang kuadran 2 itu kan 90 derajat di sini ya. Berarti 90 derajat lebih sedikit kan? Ya, lebih sedikit. 90 derajat lebih sedikit. Berarti kuadran 2 itu adalah rumusnya adalah 90 derajat ditambah sesuatu. Atau bisa juga kuadran 2 adalah 180 kurang sedikit. 180 derajat kurangi sesuatu. Jadi untuk kuadran 2 itu rumusnya ini. Mana yang kita gunakan? Nanti Bapak sampaikan. Begitu juga untuk kuadran yang ketiga, itu berarti 180 lebih. Nah, maka kuadran 3 rumusnya 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat kurang sesuatu. Oke, ini kuadran 3. Kuadran 4 sama. 270 lebih sedikit. Kan muternya ke sini ya. Berarti 270 tambah sesuatu atau 360 kurang sedikit. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, setelah kalian tahu positif negatif semua sindikat tangan kosong itu yang positif, sisanya negatif. Terus rumus setiap kuadrannya adalah setiap kuadran bisa 2 tergantung makainya mau 90, apa makai 180 atau 270 atau 360 itu silahkan. Tapi ada beberapa catatan di sini. Kalau kalian pakainya yang 90 dengan yang 270 itu nanti berubah, yang lurus ini yang vertikal. 90 dengan 270 itu berubah. Kalau yang 0 atau 360 dengan yang 180 itu tetap. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk kuadran yang pertama silahkan dihafal. Ini tidak berpengaruh. Kuadran 2 itu rumusnya kan tadi 90 plus alfa dengan 180 min alfa. Bapak bilang untuk yang 90 dan 270 itu berubah. Tetap itu 180 dengan 360. Oke. Maksudnya gimana berubah atau tetap? Berubah adalah sin berubah menjadi cos atau sebaliknya cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan atau sebaliknya kotan berubah menjadi tan. Kemudian kalau yang 180 dan 360 itu tetap sin-nya tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Oke, mungkin untuk mempermudah kita langsung ke contoh ya. Tentukan nilai dari sin 240. Nah, ini kan tidak ada di kuadran 1 ya, tidak ada di hafalan kalian. Maka kita harus merubahnya. Kuadran 240 itu di kuadran mana sih? Oke, kita cek, masih nalar dulu ya. 240 itu berarti di sini. Kuadran 3. Oke. Kuadran 3, jadi yang pertama adalah tentukan dulu dia ada di kuadran mana. Kuadran 3. Kuadran 3 itu rumusnya ada 2 ya. Bisa 180 plus sesuatu atau bisa juga 270 dikurangi sesuatu. Kita gunakan dua-duanya. Nanti nilainya sama nggak? Harusnya sama. Yang kedua, kita gunakan rumus yang mana? Tadi ada yang tetap dan ada yang berubah. Ini pilihan. Kalau Bapak sarankan, kalian pilih yang tetap saja. Yang 180 derajat atau 360 agar tidak pusing ya. Kalau berubah itu biasanya suka teledor kaliannya, belum dirubah. Nanti maksudnya seperti apa kalau tetap dan berubah? Nanti kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita praktekkan. Yang ketiga, tentukan positif negatif. Nah, positif negatif itu bukan berdasarkan rumus tapi berdasarkan kuadran. Kan rumus itu ada yang positif, ada yang negatif alfa, itu tidak berpengaruh. Contoh, langsung deh kita terapkan ya. Sin 240, ini kuadran 3. Kita gunakan awalnya adalah 180 ditambah berapa biar 240? Tambah 60 ya. Oke. Nah, langkah yang penting ada di sini nih. Karena kita menggunakan 180 derajat rumusnya, 180 plus alfa, maka dia tidak berubah. Ini tetap 180, 360, tetap. Sin tetaplah sin. Kita kembali ya, kita cek. Nah, ini 180 berubah atau enggak? Enggak ya, sin tetap sin. Oke, baik. Kemudian
Alfanya kita gunakan yang ini, sin 60. Jadi kuadran dulu, kita rumusnya untuk menentukan dia tetap atau berubah. Karena tadi 180 berarti tetap. Kemudian terakhir tentukan plus minusnya. Plus minusnya ditentukan di awal. Sin 240 itu kuadran 3 kan tadi ya. Semua, kita harus hafal lagi, semua sindikat tangan kosong. Berarti kuadran 3 itu ini, 1, 2, 3. Kuadran 3 siapa yang positif? Tan ya. Maka sin itu negatif. Nah, taruh negatif. Bapak ulangi. Negatif itu bukan dari rumusnya yang ini. Pak, kan rumusnya positif. Enggak. Positif negatif itu ditentukan dari dia letaknya ada di kuadran mana yang soalnya. Soalnya itu ada di kuadran mana untuk trigonometri apa? Sin, cos, tan. Kemudian kenapa dia sin tetap sin? Karena kita gunakan rumus yang 180. Maka nilai dari sin 240 adalah akan sama dengan negatif sin 60, yang itu artinya negatif dari setengah akar 3. Misal kita gunakan rumus yang 270. Kita tulis ini, sin 270 dikurangi berapa? Biar 240 30 ya. Dikurangi 30 berarti yang pertama kuadran. Udah, kuadran 3. Lihat, kita gunakan rumus apa? 270. Maka dia berubah. Berubahnya menjadi apa? Sin itu jadi cos. Nah, yang positif 60, negatif 30 itu tidak berpengaruh positif negatifnya. Ini otomatis karena dia ada di kuadran tertentu yang rumusnya itu sudah kita tentukan di langkah sebelumnya. 30 ya kita tulis 30. Plus minus itu dari rumusnya saja. Otomatis agar seperti soal. Oke, jadi sudut yang di situ langsung turun tanpa mengikutkan positif negatifnya. Yang ini untuk berubah atau tetap, ini berubah karena pakai rumus 270. 180 berarti tetap sin, tetap sin. Nah, positif negatifnya itu tergantung soalnya. Tadi balik lagi, sin 240 itu kuadran 3. Maka yang positif adalah tan, maka sin itu negatif. Nilai dari cos 30, kalian harus hafal ya. Udah janji kan hafal kan? Cos 30 itu adalah negatif, berarti ini negatif karena tadi kuadran 3. Oke, sin 240 kuadran 3, maka negatif setengah akar 3. Sama nggak? Harusnya sama. Ya. Mau pakai rumus yang tetap, mau pakai yang berubah juga semuanya jawabannya harus sama. Tapi Bapak sarankan untuk menggunakan rumus yang 180 dan 360 karena tidak berubah. Contoh, tentukan nilai cos 150 derajat. Kita mau pakai yang mana nih? Oke, masih dua-duanya ya. Kuadran berapa ini? Kuadran 2 ya, di sini. 180 kan sini. Berarti 180 kurangi sesuatu. Kurangi 30. Karena pakai 180 maka tidak berubah, tetap cos. Yang ini otomatis turun. Nah, positif negatifnya gimana? Di soal. Cos 150 itu untuk cos itu di kuadran 2, 150 kan kuadran 2. 1, 2. Semua sin, yang di sini adalah sin, berarti cos itu negatif. Jadi yang perlu diperhatikan 3 tadi. Tentukan kuadrannya dulu. Kemudian tentukan rumus yang kalian pakai. Ingat-ingat, rumus yang kalian pakai itu berubah atau tetap. Kemudian, tentukan positif negatifnya berdasarkan soal untuk nilai kuadran tertentu. Ya, untuk nilai trigonometri di kuadran tertentu. Yang tadi semua sindikat tangan kosong. Berarti ini negatif setengah akar 3. Gimana kalau kita pakai yang lain? Cos 150 itu akan sama dengan 90 lebih sedikit. Maka kita tulis dulu ini rumusnya. Nah, ini kuadrat 90 ditambah 60 gitu ya, biar 150 kan. Karena kita pakai 90 maka berubah, cos jadinya sin. Yang 60 langsung turun. Jadi bukan negatif enggak, positif enggak. Positif negatifnya balik lagi ke sini. Cos 150 itu kuadran 2 dan cos bukan yang ini ya, bukan yang terakhir, bukan. Yang awal, bukan sin itu kuadran 2, bukan. Cos kuadran 2 itu nilainya negatif. Ini negatif. Maka taruh di sini negatif. Negatif sin 60 adalah negatif setengah akar 3. Sama. Cek lagi. Tentukan nilai dari tan 330. Oke, kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Sini kuadran 4 itu 270 dengan 360 antara ini. Misalkan saya gunakan rumus yang 360. 330 itu 360 kurang sedikit kan? Maka dikurangi 30.
Berubah atau enggak kalau pakai 360? Enggak ya, tan tetaplah tan. Maka nilai tan 330 itu akan sama dengan tannya ini 30-nya turun, minusnya nggak usah. Minus itu dari rumusnya. 30 aja turun. Nah, plus minusnya berdasarkan ini. Semua sindikat tangan kosong, di sini cos. Berarti yang tan kuadran 4 itu negatif. Maka akan sama dengan negatif tan 30 yang artinya negatif dari 1/3 akar 3. Itu nilai dari tan 330. Atau silahkan kalian bisa cek sendiri menggunakan rumus yang 270 ya. Tan 330 derajat itu sama dengan tan 270 ditambah 60. Silahkan dilanjutkan. Karena pakai 270 maka berubah jadi kotan 60 derajat. Kemudian karena ini kuadran 4 maka negatif. Kotan 60 derajat bisa dicek, itu jawabannya adalah negatif 1/3 akar 3. Negatif itu bukan dari sini tapi dari kuadran si tan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Bapak tekankan lagi, kuadran, tentukan rumus, kemudian tentukan positif negatif berdasarkan soal trigononya, bukan hasil perubahan yang dirumus, bukan di awal. Oke, contoh 4, nilai sin 50 itu akan sama dengan sin 50 itu karena kuadran 1 maka dia pastilah positif. Kita cek kuadrannya dulu, ini semua kuadran 1, ini sin, ini tan, dan ini cos. Kita lihat, kalau mau sama pasti dari segi positifnya dulu harus sama dulu ya. Sin di kuadran, ini kuadran 4, ini kuadran 3, ini kuadran 2, ini kuadran 4, ini kuadran 2. Sin di kuadran 4 negatif, sin di kuadran 3 negatif, cos di kuadran 2 negatif, cos di kuadran 4 positif, cos di kuadran 2 negatif. Oke, dari positif negatifnya saja sudah terlihat jawabannya adalah D. Bagaimana kalau kita mencari, misalkan sin 50 itu akan sama dengan cos 320 itu akan sama dengan cos 360 dikurangi 40. Nah, karena ini tetap cos dengan cos, berarti kita jangan pakai yang ini ya. Kita gunakan rumus yang berubah. Cos 320 itu akan sama dengan cos 270 ditambah 50, betul ya? 270 berubah nggak? Berubah ya, maka berubah jadi sin. Cos 320 kuadran 4 maka positif, 50 turun 50. Oke, jadi cos 320 itu akan sama dengan sin 50. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terakhir, jika sin 5 derajat sama dengan P kuadran 1, tentukan cos 265. Oke, mudah ya. Cos 265. Karena yang diketahuinya sin dan yang ditanya cos dan harus berubah, maka kita pakai rumus yang 90 atau 270 yang berubah. Karena pengennya jadi sin. Cos 265 itu berarti 270 dikurangi 5 derajat. 5 derajat gitu ya. Nah, karena pakai 270 maka berubah jadi sin, yang 5 langsung turun. Cos 265 itu kuadran 1, 2, 3, kuadran 3, semua sin tan, cos itu negatif di kuadran 3, maka akan sama dengan negatif sin 5. Sin 5 nya berapa? P, maka akan sama dengan negatif P. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.